General Equilibrium oleh kelompok 6, Sala Yusiana dan Yudhilna Dwi Amelia. Apa sih General Equilibrium itu? General Equilibrium atau keseimbangan umum merupakan seimbangnya harga beli terhadap harga jual, seimbangnya permintaan barang dengan penawaran barang, juga keseimbangan antara pengeluaran uang dengan pemasukan dan juga keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi. Keseimbangan umum atau equilibrium adalah kondisi di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jumlah barang pada keadaan itu disebut dengan kuantitas keseimbangan. Tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan itu disebut harga keseimbangan. Keseimbangan umum terjadi apabila pasar uang dan pasar barang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama, dan keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan tingkat bunga. Misalkan pada sebuah kasus, sebuah perekonomian ada 10 juta barang. Jika semua barang mempunyai struktur pasar bersaing sempurna, maka penawaran dan penggunaan dari 10 juta barang tersebut akan sama. Kondisi ini terjadi keseimbangan umum. Semua orang Indonesia telah mengoptimalkan utility-nya. Semua orang akan merasa puas. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada seorang pun yang mampu menaikkan kepuasannya tanpa mengurangi kepuasan orang lain. Dengan kata lain, semua orang telah mengoptimalkan keputusannya. Semua konsumen telah menentukan pola konsumsinya, dan semua produsen telah Perbedaan analisis keseimbangan umum dengan analisis keseimbangan parsial. Analisis keseimbangan umum menentukan keseimbangan harga dan jumlah barang dalam semua pasar dengan mempertimbangkan pengaruh balik dari pasar yang ada. Dalam keseimbangan umum, yang dibahas adalah keterkaitan antara keseimbangan di suatu pasar dengan pasar yang lain dan sebagainya. Parsial yang dibahas adalah keseimbangan di satu pasar saja, tidak melihat jika satu pasar seimbang atau bagaimana kondisi pasar yang lain. Model keseimbangan umum. Model keseimbangan umum adalah dengan pendekatan keterkaitan antara barang dan antar pasar dengan asumsi perfect competitive price system. Model keseimbangan umum. Dari gambar tersebut, pada awalnya semua pasar berada di tingkat keseimbangan W1, W1, dan P2. Pada grafik D, kenaikan permintaan tenaga kerja dari D ke D aksen dan upah pekerja di perkebunan tomat dari W1 ke W3. Kenaikan biaya produksi tomat yang menyebabkan kenaikan harga dari P1 ke P3 akan mengakibatkan pergeseran kurva penawaran dari S ke S aksen.
Hal tersebut menyebabkan penurunan permintaan mentimun dari D ke D aksen yang tergambar pada grafik C, serta mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja di perkebunan mentimun dari D ke D aksen yang tergambar pada grafik D. Permintaan keseimbangan umum. Dalam analisis keseimbangan umum, konsumen diasumsikan memiliki fungsi kepuasan yang homogen. Individu memilih tingkat konsumsi berdasarkan tingkat pendapatan dan harga barang-barang. Tingkat pendapatan selanjutnya dihitung berdasarkan kepemilikan faktor produksi, yakni tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam konteks keseimbangan umum, yang akan menentukan besarnya alokasi adalah agregasi dari fungsi kepuasan individu atau representative utility function. Selanjutnya, penawaran dalam keseimbangan umum. Dalam model keseimbangan umum, hal yang lebih kompleks untuk dimodelkan adalah sisi penawaran. Dalam model keseimbangan umum, produksi diasumsikan efisien dalam alokasi faktor. Dalam hal ini dimisalkan modal dan pekerja. Alokasi modal atau K dan pekerja atau L yang efisien. Untuk mengilustrasikan konsep efisiensi dalam produksi, titik A dapat dikontraskan dengan alokasi lain yang efisien, yakni P1, P2, P3, P4 yang tergambar pada gambar berikut. Selanjutnya, asumsi perfectly competitive price system. Dalam model keseimbangan umum, yang dimaksud dengan perfectly competitive price system adalah pasar dengan kondisi yang pertama, terdapat pembeli dalam jumlah besar yang menjadikan tingkat harga sebagai faktor eksogen, dan dalam melakukan konsumsi, para pembeli ini memaksimumkan tingkat kepuasan. Pada saat yang sama, para pembeli ini adalah pemilik faktor produksi dalam perekonomian, yakni tenaga kerja dan modal. Yang kedua, terdapat penjual dalam jumlah besar yang menjadikan tingkat harga sebagai faktor eksogen, dan dalam melakukan produksi, para penjual ini memaksimumkan profit. Yang ketiga, berlaku hukum law of one price. Yang keempat, baik konsumen dan produsen memiliki informasi simetri dan tidak ada kepastian. Selanjutnya, ciri efisien adalah output yang dihasilkan sudah paling besar dengan jumlah sumber daya, yakni capital dan labor yang sama. Pada titik A, jumlah output X2 dapat ditingkatkan dengan menggeser isokuan menjadi X3 atau dari Y2 ke Y3. Sementara di titik A dengan total K dan L yang sama dengan skenario tadi menghasilkan output yang lebih rendah. Selanjutnya, kurva PPF, alokasi capital labor yang efisien untuk setiap X, Y pada Edgeworth box sebelumnya di sepanjang garis OX, OY dikenal sebagai PPF. Definisi kurva PPF adalah kurva yang menggambarkan alternatif kombinasi output yang dihasilkan dari sejumlah kombinasi input dalam jumlah tertentu yang digunakan secara efisien. Berikut ini adalah ilustrasi Edgeworth box diagram. Dengan asumsi jumlah capital dan labor yang terbatas di perekonomian untuk produksi barang X dan Y, maka ilustrasi alokasi yang mungkin dari dua faktor produksi ini adalah dalam gambar di samping, semua capital dan labor habis dipergunakan semuanya. Itu tadi pemaparan materi mengenai general equilibrium dari kelompok 6. Sekian, terima kasih.